Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Bintang 01. Kali ini saya lagi mengerjakan satu buah motor Vario FI ya teman-temanku semua. Yang mana motor ini bisa hidup ya, tetapi merebet parah ya. Bahkan mati-matian ketika gasnya ditarik ya. Ditarik, motor ini langsung kayak mau mati ya teman-temanku semua. Nah, dalam menangani hal seperti ini, yang pertama-tama kita harus periksa ya teman-temanku semua, yaitu di bagian indikator ya, lampu indikator ini kita kunci kontak ya, kita hidupkan, lalu kita lihat di bagian indikator lampu di bagian speedonya ini apakah ada tanda-tanda kedipan yang menunjukkan ada kerusakan di bagian sensor-sensor motor ini ya teman-temanku semua. Jadi setelah saya periksa, itu yang pertama ya teman-temanku semua. Setelah saya periksa, ternyata tidak ada muncul kedipan-kedipan yang menjurus ke sensor-sensor atau letak kerusakannya ya teman-teman semua. Nah, lalu bagaimana cara memperbaiki ketika kita tidak menemukan kedipan di bagian indikatornya ini? Nah, langkah yang pertama yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita lakukan ya teman-temanku semua, lebih-lebih yang pemula ya, yaitu kita pertama-tama kita melakukan pemeriksaan di bagian full pumpnya ya teman-temanku semua, di bagian full pumpnya. Tetapi alangkah baiknya ketika kita memeriksa atau mengecek tekanan full pump, alangkah baiknya kita memiliki alat seperti ini ya teman-temanku semua, sehingga kita lebih akurat dalam melakukan pengetesan ya. Jadi ketika kita melakukan pengecekan memakai alat seperti ini, kita cukup colokan satunya di soket full pumpnya, kemudian satunya lagi yang menuju ke injektornya ya teman-temanku semua. Nah, setelah itu kita perhatikan di bagian jarumnya ini ya teman-temanku semua. Di sini ada angka 20, 40 ya. Jadi kita kunci kontak ya, kita on kan kunci kontaknya, lalu kita lihat apakah jarum ini bergerak naik ke angka 40 atau hanya diam saja ya teman-temanku semua. Nah, kisaran yang bisa dipakai atau yang dikatakan normal yaitu di kisaran 30 ke atas ya teman-teman semua, sampai 40 ya. Jadi jikalau jarum ini naik di kisaran 30 ke 40, itu artinya tekanan full pump ini masih dalam keadaan normal ya teman-temanku semua. Sekali lagi, ketika kunci kontak di on kan ya, lalu kemudian jarum ini naik ke angka 30 sampai 40, maka tekanan full pump ini tidak ada masalah, berarti normal ya teman-temanku semua. Itu langkah yang pertama. Nah, untuk diingat kembali lagi, ini dilakukan biasanya pertama kita lakukan setelah di bagian indikator kerusakannya tidak ada muncul kedipan ya teman-temanku semua. Nah, setelah tekanan ini dalam keadaan normal ya, masih dalam normal ya teman-temanku semua. Nah, lanjut kita periksa di bagian injektornya ya teman-temanku semua. Injektornya di sini ya. Di sini kita buka ya teman-temanku semua. Kita buka. Nah, lalu kita perhatikan, kita selah ya. Kemudian setelah kita selah, kita perhatikan semburannya ya. Tetapi kita lihat fisiknya dulu ya teman-temanku semua, apakah sudah sangat kotor atau tidak ya. Alangkah baiknya ketika kita buka ya, kita melakukan pembersihan dulu ya. Lalu cara pembersihannya ada di video-video sebelumnya ya teman-temanku semua. Jadi setelah kita bersihkan, ini dikatakan normal ya, masih dalam posisi normal. Ciri-ciri dari injektor itu normal yaitu apabila menuangkan semburan yang keras ya, tidak seperti pol ya, tidak pol, itu artinya injektornya masih dalam keadaan baik ya teman-temanku semua. Nah, tetapi ini adalah salah satu cara ketika
kita menemukan permasalahan seperti ini, merebot parah ya, merebot, motornya tidak bisa normal ya, tetapi lampu indikatornya tidak menyala, maka langkah-langkah yang ini yang perlu kita lakukan dulu terlebih dahulu ya teman-teman semua. Langkah-langkah seperti ini, sehingga lain halnya jikalau ada kedipan di sini, misalkannya ada kedipan 21 ya, ada kedipan 8 misalkan. Nah di sini itu lain ceritanya, kita harus bekerja ya teman-teman semua. Nah ini hanya sekedar ketika indikator ini tidak menyala, hal-hal yang harus kita lakukan yaitu yang pertama kita periksa tekanan full pumpnya, kemudian kita periksa injektornya ya. Nah jikalau memang di bagian full pumpnya ini tekanannya lemah, artinya pantas di sini tidak berkedip ya teman-teman semua, maka kita harus bersihkan atau mengganti rotak di bagian full pumpnya ini ya teman-teman semua. Tapi jikalau ini dalam keadaan normal, berarti kita harus periksa di bagian injektornya lagi ya. Nah jikalau di sini setelah kita bersihkan, kita tes ya dengan menggunakan alat ya, ada di video saya yang sebelumnya. Di sini tidak normal, maka ini harus kita ganti atau kita bersihkan dulu. Tetapi kalau sudah kita bersihkan dan kita cek tidak bisa mengeluarkan semburan yang maksimal, maka ini harus diganti ya teman-temanku semua. Maka permasalahannya cukup di injektornya. Jadi teman-temanku semua, tetapi jikalau di sini normal ya teman-temanku semua, dan indikatornya tidak menyala, bagaimana cara selanjutnya? Nah ini yang saya mau jelaskan ya teman-temanku semua. Tetapi sebelumnya ya kita harus cari dulu DLC nya yang seperti ini ya. Kalau di bit vario seperti ini, letaknya ada di soket yang ada di dalam bawah bagasinya ya teman-temanku semua ya. Tetapi kalau di bit ada di bagian aki ya tempatnya. Jadi ini yang perlu kita cari setelah full pump dan injektor dinyatakan bagus tapi indikatornya tidak menyala. Yang harus kita lakukan yaitu agar tidak salah mengganti bahan-bahan yang ada di motor ini, kita lakukan cara ini ya teman-temanku semua. Semoga ada manfaatnya ya, mudah-mudahan. Nah kita lakukan cara ini. Yang pertama-tama kita buka tutupnya seperti ini. Kebetulan saya sudah buka ya, karena ini juga permasalahan yang saya temukan sekarang ini ya teman-temanku semua. Nah setelah kita buka ya, kita perhatikan di bagian kuncinya ini ya, kunci tutupnya ini ya, ada di atas ya teman-temanku semua. Kita posisikan di atas. Nah lalu kemudian kita jumper di bagian kirinya ini ya teman-temanku semua. Kita jumper di bagian sini ya, di bagian kiri dengan menggunakan kabel seperti ini ya teman-teman. Saya pakai yang seperti ini biar, karena tidak semua kita punya alat ya. Kita jumper ya, kita colokkan seperti ini teman-teman. Nah setelah kita jumper seperti ini, namun diperhatikan ya teman-temanku semua, sebelah kiri, pen yang sebelah kirinya ya teman-temanku semua, kita lihat dari sini ya, dari penguncinya ini, lalu kita hadapan ke atas, kemudian yang sebelah kirinya ya. Nah setelah kita jumper seperti ini, kita lihat sekarang apakah ada muncul kedipan di bagian lampu indikatornya atau tidak ya teman-temanku semua. Jika ada, maka kita akan diarahkan kepada apa yang rusak ya. Kita kunci. Oke, nah 1, 2, 1 ya. Nah itu teman-temanku semua. Nah itu ada dua yang pelan, satu yang cepat, itu artinya 21 ya teman-teman. Nah 21 itu menandakan kerusakannya pada O2 nya ya, sensor
sensor O2 nya ya teman-temanku semua. Dan di mana letaknya? Di bagian kanan ya, di dekat knalpotnya. Oke. Nah, di situ kita buka, kita bersihkan. Ya, kalau sudah kita bersihkan tetapi masih saja seperti itu, berarti sensor O2 nya harus kita ganti ya teman-temanku semua. Nah, jadi seperti itu ya teman-temanku semua. Maka letak pada permasalahan motor ini ada di O2 nya. Jadi teman-temanku semua, jikalau menemukan permasalahan seperti ini, motor merebot parah ya, kemudian lampu indikatornya tidak menyala, injektornya dalam posisi bagus, tekanan full pumpnya bagus, nah maka langkah selanjutnya kita harus mencari bagaimana cara menghidupkan lampu indikatornya sehingga kita bisa diarahkan di mana letak permasalahan pada motor ini. Oke teman-temanku semua, jikalau ada manfaat video ini, konten enak atau pengetahuan atau cara saya menyampaikan ini ada manfaatnya, mari kita sama-sama saling mendukung ya, dengan cara seperti biasa ya teman-temanku semua, sehingga kita juga lebih semangat untuk berbagi ya teman-temanku semua, saling mendukung. Saya tidak perlu menyebutkan bagaimana caranya, kita sudah sama paham ya teman-temanku semua, sehingga apa yang kita kerjakan saling memberi manfaat ya. Dan kalau ada salah kata dan ucapan atau bagi tata cara menjelaskan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.